Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Priano dengan NIM 211013 dari kelas IVB 1B Prodi S1 Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah Sistem Digital oleh dosen pengampu Bapak Yustian Servanda. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian gerbang logika, yang kedua gerbang logika dasar, yang ketiga gerbang logika bentukan, dan yang terakhir contoh soal dan jawaban penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu pengertian gerbang logika. Pengertian gerbang logika menurut Wikipedia adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi semua sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Yang kedua, pengertian gerbang logika menurut buku arsitektur komputer oleh Akhlis Munazilin. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering juga disebut rangkaian logika. Nah, yang ketiga ini pengertian gerbang logika menurut buku teknik digital oleh Insinyur Wijaya Widyanarka. Gerbang logika adalah blok bangunan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu yang telah ditetapkan. Sebuah gerbang logika memiliki beberapa masukan, tetapi hanya memiliki satu keluaran. Keluarannya akan bernilai high yang bernilai 1 atau low yang bernilai 0, tergantung pada terminal masukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dasar, AND, OR, dan NOT. Yang pertama, gerbang AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta memiliki satu keluaran. Pada gerbang logika AND, jika semua atau sebagian masukannya bernilai 0, akan menghasilkan keluaran 0. Sedangkan, jika semua masukannya bernilai 1, akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Nah, untuk bentuk gerbang logika AND, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, tabel kebenaran logika AND. Nah, jika inputannya bernilai 0, maka hasilnya 0. Nah, untuk menghasilkan nilai 1, kedua inputan harus bernilai 1 yang akan menghasilkan keluaran 1. Selanjutnya yaitu gerbang OR. Pada gerbang logika OR, ketentuannya yaitu jika semua atau salah satu masukannya bernilai 1 akan menghasilkan keluaran 1. Sedangkan jika semua masukannya bernilai 0 akan menghasilkan keluaran bernilai 0. Untuk bentuk gerbang logika OR bentuknya seperti ini. Nah, tabel kebenaran logika OR itu yang pertama. Nah, jika inputannya bernilai 0, keduanya semuanya akan menghasilkan 0. Nah, jika inputannya salah satunya bernilai 1 atau semuanya bernilai 1 akan menghasilkan nilai 1. Nih. Yang terakhir yaitu gerbang NOT. Nah, pada gerbang NOT adalah gerbang logika yang hanya memiliki satu masukan dan menghasilkan satu keluaran. Pada gerbang logika NOT, jika masukannya bernilai 1, akan menghasilkan keluaran bernilai 0, dan sebaliknya, jika masukannya bernilai 0, akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Nah, untuk bentuk gerbang NOT itu bentuknya segitiga dengan ada lingkaran di depannya. Nah, tabel kebenarannya nih, jika inputannya 0 akan menghasilkan 1, jika inputannya 1 akan menghasilkan 0, sebaliknya lah.
Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika bentukan, yaitu AND, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Nah, gerbang NAND. Gerbang logika NAND adalah gerbang logika AND yang menghasilkan keluaran NOT. Nah, jadi keluaran yang dihasilkan NAND merupakan kebalikan keluaran dari AND. Nah, untuk bentuk gerbang NAND itu bentuknya seperti AND, tetapi ditambahkan di depannya ada lingkarannya itu. Untuk tabel kebenaran yaitu kebalikan dari N. Nah, kalau N itu jika semua keluarannya bernilai 1 akan menghasilkan keluaran 1. Nah, karena sebaliknya, ini inputannya 1 malah menghasilkan 0. Nah, itu kebalikan dari N nih. Kalau N NaN itu berarti akan menghasilkan nilai 1 jika semua inputannya bukan bernilai 1. Yang kedua yaitu gerbang NOR. Nah, gerbang NOR adalah gerbang OR yang menghasilkan keluaran NOT. Jadi keluaran yang dihasilkan NOR merupakan kebalikan keluaran dari OR. Nah, untuk bentuk gerbang NOR itu bentuknya seperti OR dengan ada lingkaran depannya. Untuk tabel kebenaran NOR itu tabel kebenarannya itu yaitu dari OR yang hasilnya dibalikkan. Nah, contohnya nih. Kalau OR itu ketentuannya jika salah satu atau semua bernilai 1 akan menghasilkan keluaran 0, keluaran 1. Nah, kalau di NOR akan menghasilkan keluaran 0. Nah, salah satu jika inputannya 1 atau semuanya 1 akan menghasilkan 1 kalau OR. Kalau NOR akan menghasilkan sebaliknya yaitu 0. Selanjutnya yaitu gerbang SOR atau exclusive OR. Nah, untuk gerbang ini ketentuannya yaitu jika inputannya jika inputannya dengan nilai 1 berjumlah ganjil akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Nah, jika inputannya dengan nilai 1 berjumlah genap maka akan menghasilkan keluaran bernilai 0. Nah, yang terakhir ketentuannya yaitu jika semua inputan bernilai 0 akan menghasilkan keluaran bernilai 0. Nah, untuk bentuk gerbang SOR itu yaitu sama seperti OR tetapi di belakangnya ada garis melengkung. Nah, ini contoh tabel kebenarannya. Jika inputannya 0, semuanya bernilai 0, hasilnya 0. Nah, jika inputannya ada yang bernilai nilai 1 dengan jumlah ganjil akan menghasilkan true yaitu atau 1 nih. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Maka ketentuan gerbang XNOR kebalikan dari XOR. Yaitu contohnya 1. Jika inputan dengan nilai 1 berjumlah ganjil akan menghasilkan keluaran bernilai 0. Yang kedua, jika inputan dengan nilai 1 berjumlah genap akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Ketiga, jika semua inputan bernilai 0 akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Nah, di bentuk gerbang XNOR itu bentuknya seperti XOR dengan ditambah lingkaran depannya. Untuk tabelnya seperti ini. Jika nilai satunya berjumlah ganjil akan menghasilkan 0 nih. 0 kan? Ini akan menghasilkan 1 jika inputannya semua bernilai 0 atau enggak inputan bernilai satunya berjumlah genap. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Saya sudah membuat inputannya. Untuk soal pertama yaitu F, not A, N, not B, N, C, XNOR, A, N, B, N, not C, XNOR, not A, N, not B. Berarti yang pertama ada 3 gerbang N. Kita tambahkan 3 gerbang N. Lalu
dua gerbang N pertama memiliki 3 inputan. Kita ubah menjadi 3 inputan. Lalu yang terakhir adalah kita tambahkan gerbang XNOR. Untuk gerbang pertama yaitu ada not A, not B, dan C. Jadi kita akan tambahkan gerbang notnya, tambahkan not A, not B, dan C. Nah, lalu untuk gerbang kedua ya ada A, B, dan not C. Berarti A, B, dan not C. Lalu untuk gerbang ketiga ada not A dan not B. Not A dan not B. Lalu kita sambungkan 3 gerbangnya ke XNOR. Lalu untuk inputan saya akan menggunakan outputan bola lampu. Itu setelah selesai, selanjutnya saya akan mengerjakan tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya saya sudah masukkan inputannya. Lalu kita akan kerjakan yang pertama adalah not A. Not A yaitu kebalikan dari A. Berarti ini hasilnya 1 1 1 1 0 0 0 0. Lalu yang kedua itu not B. Nah, not B sama seperti not A yaitu kebalikan dari not B. Berarti kebalikan dari B. Hasilnya ini 1 1 0 0. Not C kebalikan dari C. Berarti outputnya ini 1 0 1 0 1 0 1 0. Selanjutnya yaitu not A, N, not B, C. Kita cari N-nya. N itu yaitu ketentuannya yaitu jika semua nilainya bernilai 1 maka hasilnya 1. Kita cari yang outputnya 1. Cuma ada 1 yang di kedua, baris kedua. Terus sisanya 0. Selanjutnya AB dan not C. AB dan C. Kita cari N, gerbang N-nya. Sama berarti seperti sebelumnya, yaitu yang semuanya bernilai 1 akan menghasilkan 1. Yang beroutput 1 hanya ada 1 di bagian paling bawah baris kedua dari paling bawah. Berarti sisanya ada 0. Lalu kita akan mencari not A, N, not B. Not A, B. Sama berarti ketentuannya 1. Hasilnya semua 1. Jika inputnya 1 semua, hasilnya 1. Ini berarti ada 2 dari atas, sisanya 0. Lalu kita cari F-nya. Nah, F-nya itu berarti not A, B, XNOR. Berarti ini not A, N, not B, C, XNOR A, N, B, N, not C, XNOR not A, N, B. XNOR itu yaitu ketentuannya jika inputan bernilai 1 berjumlah genap akan menghasilkan nilai 1, dan juga jika semua inputannya bernilai 0 maka akan menghasilkan nilai 1. Sini yang akan menghasilkan nilai 1 ada yang ini 1 1 1 1 1 ini 0 1 dan juga ini 0. Nah, untuk output soal pertama hasilnya adalah 0 1 1 1 1 1 1 0 1. Nah, kita akan mengerjakan soal kedua. Soal kedua yaitu not A, B, not A, N, B, N, C, XOR
Ini ada dua inputan, ada dua gerbang A, NaN, B, OR, B, N, C, XOR, A, N, B, NOR, C. Jadi yang pertama ini ada gerbang N. Berarti yang pertama ini ada gerbang N, N-nya ada satu, ada dua, ada tiga, pertama kita tambahkan 3 gerbang N. Nah, di sini kita tambahkan gerbang OR. Lalu N dan OR. Berarti kita tambahkan sini gerbang OR terlebih dahulu. Lalu gerbang N. Lalu terakhir kita tambahin gerbang XOR. Ya 3 dan juga inputannya ada 3. Nah, untuk gerbang pertama ada not A, B, C. Tambahan gerbang notnya. Not A, B, C. Lalu yang kedua untuk gerbang yang ini ada A, B, N, A, NaN, B, berarti tambahin not sini. Ini ada A, B. Dengan hasil not. Lalu bawahnya ada BC. Ini B, C. Lalu kita hubungkan ini ke gerbang OR-nya. Nah, untuk gerbang ketiga ada A, N, B, C. A, N, B, C. A, B, C. Kita hubungkan ketiganya ke gerbang XOR. Dengan output bola lampu. Nah, setelah selesai mengerjakan gerbang logika, selanjutnya kita mengerjakan tabel kebenarannya. Kebenarannya udah saya buat inputannya. Pertama kita akan buat output dari not A. Jadi kebalikan dari A. 1 1 1 1 0 0 0 0. Lalu selanjutnya ada kita kerjakan gerbang not A, N, B, N, C. Jadi not A, B, C. Ini. Ketentuan N yaitu jika semuanya bernilai 1 akan menghasilkan 1. Kita cari yang outputnya 1. Yang ini. Cuma ini berarti sisanya adalah bernilai 0. Selanjutnya A, NaN, B. A, NaN, B. Berarti kebalikan dari N ketentuannya. Jadi hasilnya jika semua bernilai 1 akan menghasilkan nilai 0. Ini 2 nih 0 0. Berarti sisanya adalah 1. Selanjutnya ada salah, ini harusnya B, BNC. BNC kita cari outputnya yang akan menghasilkan nilai 1. Ada 1 2, ada di tengah dan di paling bawah.
lalu sisanya berarti bernilai 0. Selanjutnya ada A non B or B and C. Berarti yang ini kita cari or itu ketentuannya jika salah satu bernilai 1 maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, kita cari yang hasilnya 0. Dan untuk mempermudah, hasilnya 0 ada 1 nih. Di sisanya adalah bernilai 1. Lalu yang kedua adalah B NOR C. B NOR C. Nah, ketentuan dari NOR adalah jika salah satu, berarti kan NOR itu adalah kebalikan dari OR. Berarti ketentuan dari NOR adalah jika satu bernilai 1, maka jika satu bernilai 1 atau semua bernilai 1 akan menghasilkan 0. Berarti kita cari yang outputnya hasilnya 1. Berarti ada 1 dan 1. Sisanya adalah 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan A N B C. N tahu kan ketentuannya, jika semuanya bernilai 1 akan menghasilkan 1. Ada 1 doang di sini, di satu sini, sisanya adalah 0. Selanjutnya kita cari hasilnya. Hasil dari not A N B N C XOR A non B or B N C XOR A N B NOR C. Kita cari hasilnya dari ini A B C, ini sama ini. Kita cari outputnya. Nah, karena ini adalah XOR itu berarti jika ketentuannya itu jika inputan nilai 1 berjumlah ganjil akan menghasilkan 1, seperti sisanya 0. Kita cari yang outputnya bernilai yang nilai satunya ada ganjil, kita cari ini hasilnya 1 ini 1, ini adalah 0, ini adalah 0, 1 0 1. Nah, berarti output dari soal kedua yaitu 1 1 1 0 0 1 0 1. Nah, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih.